Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang kelima. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perkembangan kehidupan masa praaksara. Ada 3 materi pada submateri ini. Pertama, kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian materi yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Tapi untuk pertemuan kita yang kelima ini, Ibu hanya akan menjelaskan perkembangan kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ada 3 materi yang kita pelajari. Pertama, kita akan bahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi, kemudian kehidupan sosial, dan yang ketiga adalah perkembangan kehidupan kebudayaan. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini atau disebut juga food gathering. Kita akan membahas bagaimana kehidupan dan perkembangan kehidupan masyarakat, terutama tentang kehidupan manusia purba. Ya, kita mulai dari kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi di sini jangan kalian bandingkan atau kalian samakan dengan perkembangan ekonomi saat ini, yang semuanya sudah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang sangat canggih. Tapi ekonomi yang ada pada masa praaksara di sini kita akan lihat dari ciri kehidupan yang mereka lewati. Pertama, kita lihat dari food gathering. Apa sih food gathering? Food gathering itu artinya berburu dan mengumpulkan makanan. Ini salah satu ciri utama dari kehidupan pada masa praaksara. Kenapa berburu dan mengumpulkan makanan? Karena masyarakat pada masa ini mereka hanya mengandalkan alam, ketersediaan makanan yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Makanya mereka berburu. Sedangkan apa yang mereka buru? Kita lihat poin nomor 2. Makanan yang mereka ngumpulkan adalah buah-buahan, umbi-umbian, ataupun mereka mencari siput, kerang, kerbau, babi hutan, dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat telah mengenal api. Ini salah satu kemajuan yang sangat berpengaruh pada masa ini yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ya, sebenarnya penemuan api ini awalnya tidak disengaja karena api ini muncul saat terjadi hujan, ada petir, kemudian petir menyambar pohon, muncullah api. Kemudian api yang ada ini mereka jaga, lambat laun apinya kemudian mati. Nah, dari situ kemudian mereka berupaya untuk menemukan api sendiri dengan cara menggesekkan batu dengan batu, kemudian muncullah percikan api dan api itu kemudian dijaga. Ya, fungsi api sendiri itu sangat banyak pada masa ini. Mereka memanfaatkan api untuk memasak, kemudian mereka juga untuk menghangatkan tubuh, penerangan. Kemudian selain itu mereka juga api digunakan untuk menghalau hewan-hewan buruan karena mereka kan hidupnya masih di alam terbuka. Ya, itu untuk yang pertama, segi ekonomi. Ya. Sedangkan di masa yang kedua, kehidupan sosial. Sosial di sini masyarakat pada masa ini mereka sudah mengenal yang namanya hidup berkelompok, bergotong royong, saling membantu. Makanya sudah ada yang namanya kehidupan sosial. Ada 3 ciri juga, ya. Pertama, nomaden. Nomaden ini ada pada masa berburu dan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nomaden artinya berpindah-pindah tempat. Kenapa berpindah tempat? Karena mereka bergantung kepada alam tadi. Saat mereka tinggal atau singgah di satu tempat, kemudian makanan di situ sudah habis, maka mereka akan mencari tempat baru. Itu namanya nomaden. Ya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, pada masa berburu dan bercocok tanam tingkat lanjut, mereka sudah yang namanya sedenter menetap. Di mana mereka menetap? Mereka menetap di goa-goa sementara atau disebut juga Abrissaus Roch, ya, goa-goa yang mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Nah, goa ini salah satunya contohnya goa Liang Bua. Nah, kemudian bukti mereka sudah menetap di goa ataupun di pinggir pantai ada yang namanya Kejoken Modinger. Kejoken Modinger artinya sampah dapur, tumpukan sampah dapur yang berupa kulit kerang dan tulang ikan. Pernah ditemukan di pantai utara Sumatera itu Kejoken Modinger yang tingginya hampir 7 meter. Itu menandakan bahwa mereka sudah bertempat tinggal di situ dalam kurun waktu yang lama. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka mendirikan rumah panggung. Rumah panggung ini ada pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kalau kalian perhatikan, Ibu sudah pernah bilang pada awal-awal kita pertemuan, rumah panggung, terutama kita yang tinggal di Sumatera Selatan, sampai saat ini masih ada
dan itu mencontoh ya, rumah panggung ini banyak sekali manfaatnya. Selain sebagai tempat tinggal, bagian atas dijadikan sebagai tempat tinggal, bagian bawah dari rumah panggung tersebut bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perkakas, kemudian tempat kandang ternak mereka, dan rumah panggung itu melindungi mereka dari bencana banjir, kemudian dari serangan hewan-hewan buas ya. Nih. Kemudian yang ketiga, ada pembagian kerja. Sudah ada kerjasama antara perempuan dan laki-laki, itu sudah ada pembagian kerja yang jelas. Tugas laki-laki itu adalah berburu hewan buruan di hutan. Nah ini mereka berburu tidak sendiri, nak ya, jangan kamu bayangkan mereka berburu ke hutan sendirian. Yang ada bukan mereka yang berburu, tapi mereka yang diburu ya. Makanya mereka berburu itu secara berkelompok antara 10 sampai 15 orang. Nah, yang perempuan, tugas perempuan itu adalah meramu dan mengumpulkan makanan, umbi-umbian atau buah-buahan di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu juga perempuan tugasnya menjaga anak, memelihara anak, menjaga anak, dan menjaga api supaya api tidak padam. Nah, ini untuk kehidupan sosial. Yang terakhir, ketiga, ada kehidupan kebudayaan. Kebudayaan sudah ada pada masa ini ya. Kebudayaan bisa dilihat dari perkakas-perkakas yang mereka hasilkan. Kita lihat sana, mereka sudah membuat peralatan walaupun peralatannya masih sangat sederhana, terbuat dari batu dengan permukaannya masih kasar, tidak diasah, tidak tajam. Kemudian yang kedua, peralatan lainnya mereka sudah bisa membuat peralatan dari tulang ikan ataupun tulang-tulang hewan buruan ya, yang mereka manfaatkan nanti sebagai alat penusuk atau alat pemotong. Contohnya ada kapak genggam. Nah, ini jangan kamu lihat kapak yang sekarang ada ya, yang ada gagangnya tajam. Kapak genggam ini hanya batu biasa, tidak tajam, tidak ada pegangannya, digunakan dengan cara digenggam. Kemudian ada kapak berimbas dan alat-alat dari tulang. Kemudian yang kedua ada seni lukis. Nah, seni lukis di dinding-dinding gua, bukan lukisan sekarang ya yang pakai krayon atau kemudian pakai kanvas. Seni lukis ini hanya lukisan biasa yang pernah ditemukan di dinding gua. Contohnya di Gua Liang Bua itu pernah ditemukan lukisan dinding. Lukisan dindingnya berupa gambar hewan buruan, kemudian juga aktivitas mereka sehari-hari, dan gambar telapak tangan. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka membuat gambar hewan buruan, contohnya kadal. Ini berkaitan dengan kepercayaan mereka. Kenapa? Karena materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan, ada 3 kepercayaan mereka. Salah satunya totemisme, percaya kepada hewan-hewan yang dianggap suci karena dianggap sebagai penjelmaan dari roh nenek moyang. Contohnya kadal. Di daerah timur, Sulawesi, Maluku, Papua, kadal dianggap hewan suci, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Kemudian ada gambar telapak tangan. Ini juga berkaitan dengan kepercayaan mereka. Mereka percaya jika gambar telapak tangan itu utuh 5, mereka percaya bahwa ada roh nenek moyang yang melindungi mereka. Ya, makanya ini nyambungnya ke sini. Ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Itu kepercayaan awalnya yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, sistem penguburan. Nah, sistem penguburan dan sistem kepercayaan itu sudah adanya saat masa bercocok tanam tingkat lanjut. Saat mereka sudah mengenal kepercayaan, mereka kemudian mengenal yang namanya penguburan jenazah. Bagaimana sebelum ada penguburan, jenazah mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu ditinggalkan begitu saja. Kemudian mereka akan mencari tempat baru untuk tempat tinggal. Nah, penguburan jenazah ini nanti mereka membuat beberapa benda yang mereka gunakan untuk meletakkan jenazah. Contohnya ada peti kubur atau kubur batu, ada juga waruga, kemudian ada juga sarkofagus. Di beberapa daerah, kita juga yang di Sumatera, di Lahat itu pernah ditemukan kubur batu. Kalau untuk waruga dan sarkofagus itu banyak ditemukan di daerah Sulawesi. Ya. Nah, ini 3 materi kita hari ini. Ya, pertemuan kita sekarang untuk kehidupan masa praksara, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Untuk masa bercocok tanam dan perundagian itu akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Ibu Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.